Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Sholli wa sallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala yang mudahila yumil qiyamah. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tentang pembahasan mengenai syariah, yaitu munakahah. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang perceraian. Kemana perceraian itu artinya pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Bisa dikatakan pirok dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Sunda pirak atau tolak, ya. Di pemutusan hubungan kawinan antara suami istri namanya cerai. Hal-hal yang dapat yang pertama adalah tolak. Tolak itu artinya melepaskan ikatan secara sukarela oleh pihak suami. Seperti seorang suami mengucapkan kepada istrinya, kamu ditolak. Itu jelas. Nah, kategori perkataan tolak itu yang pertama, ya, tolak sorry, tolak yang jelas seperti tadi, saya kamu tolak, saya kamu ceraikan. Sedangkan secara kinayah, ya, secara sindiran gitu, seperti kau akan pulangkan ke rumah orang tuamu, itu tolak. Jadi hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan. Kedua, pasal itu ialah pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Pembatalan karena apa? Misalkan di antara pasangan suami ataupun istri, misalkan gila, misalkan karena kurang akalnya, atau ada hal-hal yang menyebabkan suami ataupun istri tidak merasakan indahnya pernikahan, seperti kemaluannya impoten, ya, atau di lubang kemaluan istrinya ada, ya, kotak itu seperti tulang yang menghalangi suami ketika melakukan persetubuhan, sehingga suami tidak merasakan nikmatnya persetubuhan. Itu termasuk kategori pasal. Yang selanjutnya li'an. Li'an itu ialah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina, dikarenakan suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Jadi tuduhan suami terhadap istrinya yang tidak bisa mendatangkan saksi, maka itu dikatakan li'an atau sumpah li'an. Misalkan suaminya ya keluar kota, ya, selama 1 tahun misalkan, hingga ada berita kepada suaminya bahwasanya istrinya itu zina, dan si suami tersebut menuduh dari beritanya si tetangganya, bisa menghadirkan 4 orang. Di sini suami harus sumpah li'an. Itu dapat memutuskan pernikahan.
Selanjutnya, sebab pernikahan yang keempat ialah khulu, yaitu tolak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan istrinya. Ini biasa dalam kehidupan kafah ya. Jadi suami yang tidak memberikan talak kepada istrinya, kemudian istrinya memohon permintaan untuk ditalak, itu namanya rafa atau khulu. Bila bikin bahasa Sunda mah talak sorangan. Wali talak manehna cerita deket atau dikatakan misalnya. Nah itu namanya khulu ataupun rafa dalam bahasa Sundanya. Yang kelima, sebab daripada hal yang gila. Gila itu sumpah suami yang mengatakan istrinya selama 4 bulan atau lebih. Sumpah ila ya. Sumpah ila, sekali lagi, sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan. Alasan kenapa? Kalau memang karena syarat ya boleh. Kalau bukan karena syarat tidak boleh. Apa itu kan pernikahan. Dan yang keenam, yang menyebabkan hal-hal yang dapat memutuskan jika itu adalah zihar, ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan, jadi perasaan suami bukan perasaan suami bukan orang lain, tapi mahram, kemahraman ya. Tidak ada syahwat tentu saja ya. Ucapan suami yang menurut misalkan suaminya digendong oleh istrinya, perasaan seperti digendong itu sendiri. Maka ketika suami mengatakan engkau seperti ibuku, nah di sana maka itu hal yang dapat memutuskan pernikahan karena zihar. Sedangkan kata zihar itu secara bahasa artinya punggung ya. Selanjutnya, ketika ada hukum tolak, hukum cerai, maka hukum rujuk. Itu berarti kembalinya suami kepada ikatan dengan masa iddah. Ya, lagi rujuklah kembalinya suami kepada ikatan. Istrinya yang bicara dalam masa iddah atau masa menunggu. Rukun rujuk yang pertama, suami yang mentalaknya dan masih berada dalam masa iddah atau masa menunggu. Keinginan rujuk suami atas kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan. Yang ketiga, ada 2 orang laki-laki yang adil sebagai saksi. Dan yang keempat, adanya sigat atau ucapan rujuk, seperti kamu dirujuk kembali atau saya kembali. Hukum rujuk yang pertama, jika sebelum suami, sebelum mentalak eluahnya, ya mungkin ini suaminya yang mempunyai istri lebih daripada 1, itu wajib rujuknya ya. Jadi belum mendapatkan giliran mungkin saja seperti itu. Yang kedua, haram rujuknya suami kembalinya ya. Jadi jangan nahaun dalam balik mereka nyeri wungkul mah soalnya bari basaki atau mendurhakai Allah, artinya berbuat maksiat kepada Allah, misalkan tidak menafkahi, kemungkinan kembali kepada KDRT-nya lagi, misalkan itu adalah haram. Yang ketiga yaitu makruh ya. Perceraian lebih maslahat, jadi lebih baik cerai daripada kali makruh. Dan yang keempat,
Yang keempat, sunnah. Sunnah itu jika